بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم
تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللحفيظ الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصوله وفروعه، أستاذي أستاذ حسين بكر الحبسي بانجر سيد الوليد بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن السقاف، أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد، أمي سيدة ليلى بنت حجي موسى ديانا ساري بن حجي أمساري وأصولهم وفروعهم،
وإليه الصان إلى المرحوم أستاذ حاجي أمي جعفر صادق بن بلان أستاذ حاجي فطني محي بن بلان أستاذ حاجي رضوان أنور بن بلان أستاذ فاتورين زين بن بلان أستاذ حاجي ناصر بكتي بن بلان أستاذ إمام زركاسي راوي بن بلان وأوصولهم وفرحهم وإلى أوصان المرحوم إلى الروح Pak Haji Jus Bapak Haji Sudirman bin Bulan Pak Haji Rusman Makmur bin Bulan Pak Haji Umar Maskuri bin Bulan Pak Haji Surasto bin Bulan Pak Haji Ciptadi bin Bulan Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan Pak Haji Martono bin Bulan Haji Sudibyo bin Bulan Haji Adis Komaris Andika bin Bulan Pak Haji Waluyo bin Bulan Pak Haji Abdurrahman bin Bulan almarhum Pak Haji Nurdin bin Bulan Pak Yatim Wakri bin Bulan wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil imani." Qala Allahu azza wa jalla, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama bi kalamid dunya bil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu lahu la abrahallahu tijarataka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yamsudu dhalata fil masjidi falyaqul la raddahallahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hadza." Iya, Artinya, apabila kamu lihat seseorang itu biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hadis ini adalah sahih. Artinya, siapa yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, maka dileburlah amalnya 40 tahun. Artinya, apabila kamu melihat seorang yang berjual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah, semoga Allah tidak akan menguntungkan daganganmu. Artinya, barang siapa mendengar seseorang mencari sesuatu yang hilang dalam masjid, hendaklah dikatakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, sebab masjid didirikan bukan buat itu. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 3 ya? 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara dan ibu-ibu rahimakumullah,
Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini Allah masih berikan kita panjang umur dalam kondisi badan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, kesehatan kita dan keluarga kita di rumah juga semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat. Jamaah sekalian, kita masih membahas tentang keutamaan masjid. Dikatakan adalah masjid itu, Nabi mengatakan al-masjid baitu kulli mu'minin. Masjid itu adalah rumahnya orang beriman. Rumah keduanya kita adalah masjid. Di mana? Di mana saja itu rumah kita. Artinya jangan merasa asing. Masjid adalah rumahnya orang beriman. Hadis yang tadi kita baca, Nabi menyatakan idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat ada orang, seseorang laki perempuan itu ya'tadu ilal masjid, ya'tadul masjid, dia sering ke masjid, zuhur pulang, habis zuhur dia pulang, menjelang asar dia datang lagi, selesai sholat asar dia pulang, saat maghrib dia datang lagi, selesai maghrib barangkali atau dia diam di masjid, selesai isya dia pulang, nanti jam 4 dia datang lagi. Nabi mengatakan apabila kalian melihat ada orang semacam itu sering ke masjid, selagi di rumah, selagi dia tidak keluar kerja, keluar kota, melazimkan ke masjid, ya suka ke masjid. Apalagi dibagi-bagi dah, bagi-bagi ada masjid ini dia ke sini, masjid di kemana dia ke sini. Karena dia ke musola, dia datang ke musola. Ya, jadi waktunya itu nggak betah, nggak biasa, nggak senang sholat di rumah. Kecuali memang yang sunnah, ya sholat duha dia di rumah, sholat tahajud dia di rumah. Nah, dia melazimkan selagi dia ada di kotanya, ada di rumahnya, ada apalagi waktu libur, dia sering ke masjid. Nabi mengatakan saksikan tuh mulazimal masjid, yang suka melazimkan ke masjid, biasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Orang itu fashhadu lahu bil iman, saksikan tuh para sahabat-sahabat, saksikan tuh umat Islam. Ini Nabi yang suruh saksi. Ya, bukan pengadilan, bukan. Langsung wakilnya Allah. Siapa itu? Kekasihnya Allah, Nabi Muhammad. Saksikan, hai kalian semua, sahabat-sahabatku, bila ada anak kalian, bila ada tetangga kalian, bila ada nanti umatku senang ke masjid, nggak bosan-bosan, saksikan. Lahu bil iman. Itu tuh dia orang beriman tuh dia orang beriman tuh. Yakin. Kalau ada orang dekat masjid dan kemana masjid, ya sebaliknya dah, sibuk alasannya. Zuhur nggak ada, apalagi udah pensiun, udah menjadi DRS, udah banyak di rumah saja. Ya, ngumpul sama keluarga, tidur lagi, nggak keluar. Sayang ini orang, sayang. Di rumah ada, nggak mau ke masjid. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mungkin dia nggak bisa, nggak di rumah Pak saya Pak. Jadi minggunya ada, zuhur dah, minggu dah. Atau dia berada di mana saja, lazim ke masjid. Dia lagi nginep di rumah anaknya di Bali misalnya, itu kan sulit cari masjid. Nak, temenin ayam nak, di mana masjid nak? Udah Pak di rumah aja. Enggak. Masjid mana nak? Jauh masjid. Dia pulang habis isya, ya nak, sholat subuh di masjid ya. Dia punya kawan nginep di situ. Di mana Pak masjid? Dia bangun 3:30. Sekarang subuh udah jam 4 lewat seperempat ya. Jam 4 seperempat udah lewat 17 menit, 4 lewat 17 menit udah subuh. Dia jalan, ya Allah, mau kemana Pak? Olahraga? Enggak. Mau tinggal di mana Pak? Jakarta Timur. Ini Bapak lagi nginap ini rumah anak saya. Tinggalnya di sana tuh.
di daerah Sumedang. Daerah Sumedang. Kalau daerah sono tuh yang masih daerah pegunungan dingin, masih dingin. Ya, mau mana Kang? Akang mau kemana? Masjid, jauh itu masjid di jalan. Kata Nabi bilang, kalau Nabi masih hidup, saksikan tuh. Biar nggak pakai sorban, biar nggak pakai peragaan di badannya, di kumisnya, di celananya. Tuh orang beriman tuh. Jadi mau tahu siapa tuh beriman yang paten, yang beriman paten banget, yang Nabi saksikan tuh orang siapa itu? Orang-orang kita hamba Allah yang melazimkan, membiasakan nggak betah di rumah, nggak betah di rumah, mau ke masjid aja tuh. Tuh kata itu saksikan tuh orang beriman tuh. Ya, ini kita lihat kenyataan tetangga kita, kiri kanan depan belakang, banyak orang-orang Islam ngerem aja di rumah. Tahu nggak ngerem? Apa ngerem? Nggak keluar di rumah. Sekali keluar belanja ke pasar Enjo, ya. Sekali keluar rekreasi ke Ancol. Nah, mau kemana Pak? Camping. Mau kemana Pak? Rekreasi. Kelihatan mobilnya, kelihatan anak yang keluar. Mau belanja di Tip Top. Gak pernah kita dengar itu mau ke masjid. Ya Allah, saya gak bicara tetangga-tetangga saya, kenyataan gak pernah itu. Kita di sini Rawamangun serba dekat, masjid banyak. Mau ke pasar ada masjid, mau ke arah Cipinang ada masjid, mau ke arah Persahabatan aja ada Babu Salam, ada Sudairi. Kendaraan kita bukan sepeda lagi sekarang, yang motor, yang mobil. Emang kalau udah malas susah aja, malas itu penyakit kalau udah malas, udah nggak ada obatnya dah. Dokter juga bingung, dok saya kenapa malas ke masjid dok, obat apa dok? Ya sama engkau sama aku gitu. Nggak ada resepnya, susah, bener-bener sulit. Ini kiri kanan ini kalau kita lihat di Babu Salam sampai ke timur banyak orang Islam. Kenyataannya sekarang kita lihat nih, maaf cuman yang alhamdulillah nih kita di sini. Masjid-masjid musola ada di Cipinang, Romawan. Yang meramaikan masjid siapa? Kelompok-kelompok wal asri. Tahu nggak wal asri? Udah tua, yang pikinya miring gitu yang jalan. Wazuhri nggak pada datang. Yang muda-muda, apalagi wasubi yang masih remaja gitu. Yang wal asri yang udah asar. Mana Pak? Jalan lama, pakai tongkat. Jangan dulin gua ketok kepala lu. Kita minta sama Allah jamaah nih ya, lagi bahas masalah masjid, dimanapun masjid, apalagi dekat, selagi kita sehat ya Allah, agar kita manfaatkan sholat fardu kita, mudah-mudahan selalu berada di mana? Masjid. Nanti dah. Kalau jamaah Allah berikan rizki, bisa umrah Mekah Madinah, waduh baru terasa tuh. Orang-orang yang sudah membiasakan di rumahnya di Jakarta selalu keluar dari rumahnya untuk sholat zuhur, keluar dari rumahnya untuk sholat asar, nanti Allah berikan nikmat di sana. Udah membiasakan di kampungnya di Jakarta begitu, saat dia umrah begitu sama kabur. Kalau di Jakarta memang dia malas, ada aja alasannya. Apalagi dia nginepnya itu di hotel bintang 5, bukan hotel bintang 7, bukan hotel bilang ini bintang 5. Udah mah sholat di rumah aja, aku jadi imam. Panas. Untung bininya soleha. Pak, kita mau ke Mekah ini tujuannya untuk apa Pak? Mau tidur mendingan di rumah. Panas nanti pilek. Di rumah begitu ya begitu sama. Di rumah Jakarta malas, di sono mah sama malas. Soalnya dipilih tuh maghrib sama isya. Kalau zuhur, ini Saudi sekarang panasnya sedunia ini jamaah.
Paling panas-panasnya saat-saat itu bisa 40, sekarang udah 48 Celcius. Waduh, udah panas dibarangin males. Musim dingin gak ke masjid, apalagi panas. Hujan gerimis pakai begini, gerimis. Udah payung gak kabur, udah panas, udah males. Jadi kalau mau tahu Nabi yang menyatakan orang-orang yang membiasakan ke masjid, yang dari Pisangan ke masjid, yang dari Rawamangun ke masjid, ya Allah, dia kumpul, dia ketemu saudaranya, saksikan tuh, saksikan tuh. Apa yang Rasulullah? Itu tuh orang beriman tuh. Diperkuat dengan firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan ke masjid, yang suka datang ke masjid, siapa itu? Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tuh, orang beriman kita nih. Nanti nah, kalau kita udah mata kita nggak bisa melek lagi, nggak bisa ngelihat lagi, seluruh kerikil, semut, binatang, mungkin tumbuh-tumbuhan semacam kayak apa namanya itu, rumput yang kita lewatin, yang kita injak, itu jadi saksi nanti. Ya Allah, ini orang jam-jam 2 udah keluar dari rumahnya. Ya Allah, tetesan hujan aku saksikan dia, Allah, mau ke masjid. Ya Allah, aspal-aspal yang dia lewatin melalui ban mobilnya disuruh ke masjid. Ya Allah, kata binatang-binatang yang terbang disuruh ke masjid. Ya Allah, kata nyamuk-nyamuk ini disuruh ke masjid. Ya Allah, banyak saksi. Kesian waktu meninggal dunia. Bagaimana nih hamba Allah nih? Nyamuk. Kenapa ya Allah? Pernah ke masjid nggak? Saya belum pernah lihat dia ke masjid. Bagaimana tuh kerikil-kerikil, pasir-pasir yang kalian berada di jalanan perangkatnya? Nggak pernah ya Allah, saya nggak pernah lihat. Pernah sih saya lihat dulu Idul Fitri pagi jam 6. Ya Allah, na'udzubillah min. Saya bicara begini jamaah, benar kejadian, benar ada umat Islam yang malas mau ke masjid. Maaf, apalagi alasan kecongkakan, sombong. Ada begitu. Saya nggak ke masjid Pak Ustaz. Kenapa Pak? Ambalnya itu kotor, diinjak-injak oleh kaki. Masa kita cium? Ya Allah, begitunya jamaah. Kalau di rumah saya itu saya bikin mushola, ada pedagang batu mahal tuh, masih zamannya bacaan dulu tuh. Saya ke tempat dia itu yang saya ceritain jamaah, di Bekasi. Jadi dia bikin rumah 2 lantai, lantai yang ketiganya untuk mushola dia. Wah, cakepnya bukan main. Dari rumah dia kurang lebih 200 meter ada masjid jami. Saya datang jam 10, acara di Zohor. Ya mungkin tujuannya saya lihatnya untuk mamerin atau memperlihatkan masjid dia. Kesini Pak Ustaz, ini riwayat sini. Nah, di mana ini masjid? Wow, dibikin masjid, bukan masjid musola. Ambalnya diinjek empuk gitu. Kalau kita tidur pakai bantal, rumahnya kayak kita ngantuk tidur empuk. Wah, ini dia. Ini saya sholat di sini Pak Ustaz. Sama anak saya, keluarga saya. Ini kalau kita banggain berarti kita mendukung dia nggak berjamaah di masjid. Waduh, gimana nih ya? Atau kalau kita mendukung, nanti pula kalau kita nggak mendukung salahin, ntar gua pulang nggak diamplopin sama dia nih. Kita diundang sama dia. Gimana ya? Kadang-kadang Ustadz itu dilema juga tuh, ngundang orang kaya, nggak mendukung, nggak membenarkan gitu, nggak mendukung kerjaan dia itu benar. Gimana nih? Ayarin dah. Gini Pak, Bapak kenapa bikin tempat di sini? Iya, saya nggak usah ke masjid Pak Ustadz dah. Anak-anak saya, pembantu saya di sini. Masjid itu kotor Pak. Wah, ini dia orang-orang gini. Apalagi kita sekarang Pak udah pakai ini masker
kotor Pak Ustaz. Kalau begini dulu Nabi nggak bangun masjid Pak. Anutan kita, ikutan kita, yang kita ikutin Rasulullah. Bukan kaisar-kaisar yang sombong-sombong dengan hartanya. Mungkin dia sedikit, gue disinggung nih. Yarin dalam hati saya, Yarin. Emang gue ngarepin amplop sama dia doang. Saya bilang, Bapak baca sejarah dah. Nabi ke Madinah, yang Nabi minta dibangunkan apa di sana Pak? Saya tahu itu masjid Kubah Pak, masjid Kubah. Tujuannya apa itu? Supaya umat Islam sekitar situ berkumpul. Nggak bisa 5 waktu, 4 waktu, nggak bisa 4 waktu, 3 waktu, nggak bisa 3 waktu, 2 waktu, biar kumpul. Isya sama subuh kayak datang. Jadi orang-orang yang kelas, yang sombong-sombong, mohon maaf Pak, saya nggak nuduh Bapak. Yang begini Pak nih. Dia diam. Ini kalaupun Bapak jadikan masjid atau musola, ini musola, yang dibolehkan oleh Rasulullah, sholat sunnah, ini rumah. Duha bagusan di sini. Kalau zuhur itu ada masjid Baitur Rahman. Kalau asar itu di situ. Kalau Bapak mungkin baca mana hadisnya, saya ingat ada hadis pendek. Apa itu? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali sempurnanya sholat di mana? Ini mohon maaf Pak. Pulang saya diantar sama supirnya. Pulang saya diantar sama supirnya. Ya Dinah. Jadi ada orang-orang yang kalau kita lihat orang kaya begitu. Mungkin daerah Roma kita nggak lihat ada yang begitu. Nggak mau ngumpul. Kelas-kelas tertentu. Oh Islam nggak. Makanya Nabi mengatakan masjid itu rumahnya orang Islam, rumahnya orang beriman. Ayo keluar dari rumah, keluar. Kita udah sampai kemarin itu atau belum? Yang Nabi sampai membakar tuh rumahnya, bakar tuh rumah itu, rumah-rumah sombong begitu. Dibikin rumah untuk bercanda dengan anak, dengan istri, dibikin rumah untuk istirahat itu. Tapi nggak mau keluar dari rumah itu. Ayo membaur jam 12 keluar dari rumah untuk sholat zuhur. Ayo keluar setengah jam 3. Ayo keluar jam 6 sore untuk bergabung. 1 hari penuh ke masjid. Untuk apa itu rumah? Jadi mohon maaf nih jamaah nih, ada kelas-kelas tertentu begitu tuh jamaah. Jadi nanti kalau kita jadi orang kaya, amin apa Pak? Yang kita mau jadi orang miskin, orang kaya Pak. Jadi orang kaya boleh dah bikin musola, tapi giliran yang wajib ajak cucu, ajak anak, kecuali istri. Nah kalau sholat sunnah, didikan sholat sunnah, ayo duha nih hari Minggu nih nak, udah olahraga kalian semua, sudah manggilnya sama kakek Pak, kakek engkong, sudah kong, yuk setengah 9 sholat duha yuk. Nah bagus. Atau mau istri kita udah di atas sholat duha, waduh, itu rumah jadi surga kita ya Allah. Buka itu yang namanya apa, jendela kiri kanan, waduh, kita sholat duha udah 4 rakaat. Nah bagus tuh. Kalau zuhur asar ya, maghrib isya dan subuh, ayo keluar ya, biar kamu membaur, ngumpul bareng-bareng saudaramu, jangan sombong ya. Kemudian Nabi bersabda di hadis yang berikutnya, man takallama bi kalami dunya, siapa orang berbicara dengan ucapan dunia ya, artinya ucapan dunia, bicara soal dunia, ngatur-ngatur masalah duniawi, itu di masjid. Berikan dong tempat-tempat tertentu. Masjid tempat zikir, masjid itu kita tempat untuk sholat, masjid kita untuk baca Quran. Kalau mau kita punya ruang di bawah, kalau mau ada kelas tertentu. Dulu kalau di Betawi namanya ada emperan, tahu nggak emperan? Itu musola masjid ada emperannya. Ya kita bicara siapa RW kita di sebelah sana ya. Ya. Jadi ini rumah spesial untuk ibadah sama Allah. Yang lebih prihatin lagi, lebih prihatin artinya risih gitu kita lihat. Mohon maaf ini, mohon maaf. Seorang tertentu yang memang dia pangkatnya, titelnya ustadz, merokok di masjid, ngopi, ya, ngomong masalah dunia,
Jangan. Allah menyatakan ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Orang yang berbicara, ngobrol-ngobrol soal dunia. Mana nih? Itu ibu itu tinggal di mana? Ibu ngomong dunia itu. Ngomong masalah-masalah dunia yang enggak layak di rumah Allah ini. Kalau melihat hadis ini, Allah akan batalkan amal yang baiknya selama 40 tahun. Ngotorin itu masjid dengan ucapan-ucapan yang enggak layak. Mau ngomong apa sekarang kita? Pemilihan RW, ayo di RW. Enggak Pak, di masjid. Kita punya kayak Babu Salam, kita punya ruangan di belakang, di bawah itu ada ruang tertentu. Kita bicara sana yuk. Iya, jadi masjid kan ini kalau kita barangkali jamaah mengerti ya, ini rumahnya Allah. Yang masuknya kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah sekarang kita lagi prihatin nih, kalau saya saksikan hari Jumat ya, hari Jumat itu anak-anak kita jemaah, apalagi itu masjid sebelahnya ada sekolahan, kayak masjid At-Taqwa sini di sana, kayak masjid beberapa masjid. Nah itu saat jam 12 atau jam 12 kurang itu anak-anak ke masjid tuh sholat Jumat. Bagus sih mendidik, cuman kurang dikasih tahu kali sama gurunya. Kalau turut-turut anak-anak umur katanya 10 tahun, 12 tahun, bercanda Pak. Ya Pak, gurunya barangkali atau bukan gurunya, ayahnya kah waktu dia malam Jumat atau hari Jumatnya lagi sarapan, nak kamu nanti sholat Jumat di mana? Di Babu Salam Pak, jangan bicaranya, awas. Kalau kamu bicara, Bapak larang besok, mulai itu terakhir besok ke masjid. Yang kamu bicara ya. Kamu datang ke masjid, salat 2 rakaat, duduk diam. Kalau kamu diajak ngomong, kamu jangan bicara ya. Iya Pak, nih uang 5.000 untuk amal nanti ya. Cakep tuh orang tua, udah doktrin duluan, udah kasih tahu duluan. Cuman jarang yang begitu, orang tua mau ke kantor, mau kerja, ngasih tahu dulu pada anaknya. Malah anaknya main di rumah, masjid, main Batman di atas masjid. Sampai itu pengurus, mohon maaf, pengurus saat mau sholat Jumat teriak-teriak, yang berisik dong, ini kamu binatang Pak bukan sih? Yang bercanda. Anak kecil digituin sama pengurus yang tua di atas, paling kita bilang namanya juga anak-anak. Jangan dibiasakan itu anak-anak. Kalau kita nggak kenalkan tuh rumah Allah, selamanya itu masjid, mereka nggak bisa bedain mana gedung sekolah, mana itu Indomaret gedungnya, mana itu gedung kelurahan, mana itu gedung gedung lain. Masjid disamain, ini rumah Allah nak, jangan begitu. Ya Allah, dia lari sono, lari sini, dia muter sono. Khotib lagi ceramah, kita bingung nih, khotib lagi ceramah, ini masih alhamdulillah kita. Ya artinya tingkatnya tuh nggak ada begitu. Kalau masjid yang ada lantai 2, kita mau bicara ke orang tuh sono lari ya, wow. Ya. Jadi yang prihatin saya bilang ini bukan orang-orang tua, adalah yang kita prihatin anak-anak kita yang ngerti, nggak bisa bedain ini rumah Allah harus bagaimana, ini rumah sekolahan, gedung sekolah, lain lagi, ini gedung Indomaret bagaimana. Jadi siapa orang berbicara dengan ucapan dunia, ngobrol-ngobrol masalah dunia, ada masalah dunia, bisa juga masalah politik. Kita kongkoh gimana nih menurut kamu, nanti siapa presidennya atau RW kita siapa? Nah Pak, ini kita mohon maaf kecuali ngaji, urusan hadis, urusan Al-Quran kayak saya begini nih, kita di sana ya, di Empers itu dan lagi. Ya, ini Nabi mengatakan siapa yang bicara urusan dunia, ya urusan kita mau bisnis besok, bicarakan kerugian kita, dibicarakan lagi ngobrol di masjid. Nabi menjawab orang itu akan dibatalkan amalnya selama 40 tahun. Ya, sayang amal kita yang udah penuh, akhirnya itu kehapus semuanya gara-gara kita mengotorkan masjid dengan ucapan-ucapan yang gak layak di masjid itu. Yang berikutnya Nabi bersabda, "Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la abrahallahu tijaratak." Apabila kamu melihat
ada orang yang jual beli di masjid. Di masjid jual beli. Bapak sekalian, nih saya jual pen BAS, asal BAS ini 2 juta. Saya akan jual di sini jamaah, ini cuma 500.000. Ada orang misalnya gelar apa namanya, dagangan. Saudara, saya jual apa ini, HP yang lumayan, yang buatan Tambun ini, yang dipencet keluar air. Ayo, saya jual 100.000. Ada ikanannya misalnya gitu. Nah, jual di sana di pojokan. Ini saya jual siwak ini, ada remote-nya. Saya jual pancing, macam-macam itu. Bila kamu melihat ada orang di masjid, di pekarangan masjid, di masjid, ya, tempat orang pada zikir, dijualan gitu tuh, jual beli di masjid, fakulu, Nabi suruh kepada kita nih yang lewat, yang duduk, fakulu lahu, ucapin kepada penjual, apa itu? La abrahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan bisnis kamu. Ya, kalau di bagian luar lain lagi ya mah, kayak di Tanah Abang, ya di Al Makmur itu bukan pekarangan masjid yang ada kita bikin nih, di luar gitu. Kayak kita kan juga punya koperasi, kita punya kantin, lain lagi tuh, yang nggak mengganggu orang pada sholat di bawah, di ruangan itu, lain lagi tuh. Yang nggak boleh di ruangan masjid gini nih, di pojok sono jualan batu. Udah ada orang pergi haji, saya nggak sebut dari mananya, dia jual batu cincin sekardus gini nih. Apa itu Pak? Batu Pak? Ini batu apa ya Pak? Ada 5 merah ya Pak. Ya kalau ditaruh di 3 gelas, 3-3-nya merah semua. Waduh, berapa nih Pak ini? 2,5 miliar. Saya bilang, ini batu kecil begini 2,5 miliar. Batu kolar 2 truk, murah banget. Ada begitu Pak. Itu orang namanya nggak akan berkah kalau dia meraih keuntungan juga, nggak akan berkah. Kenapa? Dia jual beli di mana? Di dalam masjid. Ya. Masjid bukan dibangun untuk jual beli bisnis di luar. Kalau menurut ini hadis nih. Ya. Kita nggak bicara sini Pak ya, mohon maaf. Jadi berapanya nanti kita di luar aja lah. Cakep tuh. Mobil jadi dijual. Insya Allah nanti dah selesai sholat isya. Yang tahu orang-orang di sini, orang-orang pada baca Quran, pada zikir, gimana Pak? Itu 300 juta sama ban-bannya 4. Enggak, 2 ban doang. Bang, gimana Pak? Ya. Jadi kalau kita mau jual-jual tuh bisnis tawar-menawar, menurut hadis ini jangan di masjid, nggak berkah. Kalau kita dengar doain tuh, ente nggak punya keberkahan. Kenapa? Jual di rumah Allah, jangan. Kalau mau jual beli nanti kita keluar, kita kencing di bawah, di ruangan mana yang nggak ada orang sholat sunnah di situ. Nah, bicara ada tuh, terserah ada tuh. Nabi mengatakan terakhir, man sami'ar rajulan, siapa orang mendengar ada seseorang yang syudu, cari-cari dhalatan, barang hilang. Sendal saya di mana Pak ya? Kunci saya di mana Pak? Gitu. Orang pada salat, jamaah sekalian, barangkali dia ngerti ini, di mana saudara-saudara? Lihat kunci saya enggak? HP saya enggak? Ya. Menurut hadis ini nih, saya mendengar ada seorang lagi mencari-cari barang itu. Pak Haji, lihat dompet saya enggak? Pak Haji, lihat bini saya enggak? Bini saya kok enggak ada di dalam. Pulang kali. Macam-macam barang apa dia cari. Kita dengar paliyakul la raddah. Semoga Allah akan kembalikan. Jadi di mana kalau bisa? Di luar. Tuh kalau kita di Mekah, di Masjidil Haram, itu ada di belakangnya itu ada al-maqdhutab, ada barang-barang temuan. Waduh. Di sana saya lihat kita yang jatuh itu dompet apa itu, cari di belakang dah. Hilangnya zuhur, ntar asar lihat, oh ini dia. Kalau di Jakarta jangan lagi jatuh, yang di kantong hilang. Kita nggak jatuh, yang di kantong apa? Hilang. Jadi kalau ada orang hilang sesuatu di masjid, tuh ya jangan diumumin di sini. Diumumin di luar masjid. Ya pakai speaker yang kira-kira penting. Saudara-saudara ditemukan ada kunci ini.
Jangan di sini. Saudara-saudara sekalian, ini kunci siapa nih? Jangan di tempat ruangan yang suka lazimnya orang sholat di sini. Yang lazim orang baca Quran, iktikaf di luar. Siapa orang mencari-cari, mendengar ada orang mencari-cari barangnya, Nabi mengatakan jangan bicara la raddahalah. Semoga Allah enggak akan. Maksudnya apa didikannya? Jangan di masjid tempat sama di pasar. Pengumuman di situ, mencari di situ, anak elang di situ. Mohon maaf yang nggak ngerti menghormati masjid. Maaf nih ya. Kita ngomong gak enak banget. Dia naruh sempak di masjid Pak, di depan. Ya Allah, belakang sana. Orang kan gak enak lihat itu. Saya bilang ini orang gimana? Udah lagi, mohon maaf, dia tahu nggak? Dia ambil dia punya kuku karena iseng dia Jumat, dia tarik dia punya kulit ininya apa kakinya. Kita lihat ini kulit kaki. Ya Allah, ini kuku orang ini. Jadi dia nggak menghargai, menghormati, mensucikan rumah Allah. Dia buang tempat-tempat kotor tuh di masjid. Siapa itu? Ya, mereka yang nggak paham tuh masjid. Jadi masjid jangan samain dengan rumah-rumah biasa. Kehilangan aja jangan. Kalaupun ada orang sengaja jadi ribut, Bapak nggak lihat di sini Pak? Saya nggak lihat. Tadi saya taruh sini Pak. Kita yang dengar la raddaha. Semoga Allah sumpahin. Semoga Allah kembalikan. Jadi ribut. Ya. Nah itu diantaranya akhlak kita ke rumah Allah saat kita berada di masjid. Ya, sampai Allah sampai doanya alaika fa innal masjid la tubna lihada. Itu masjid dibangun bukan untuk demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan selalu sehat kita untuk melazimkan kita sholat berjamaah di masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Sekali lagi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.